Maka hadirin yang mulia, perkara ketaatan ini adalah perkara yang sangat mahal. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa kebahagiaan ada di dalam harta, kebahagiaan ada di dalam tahta, kebahagiaan ada dalam jabatan, tidak. Tapi jaminan Allah, kebahagiaan Allah letakkan hanya ada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini ajib hadirin yang mulia. Bagaimana perkara ketaatan ini adalah perkara yang sangat mahal dan sangat sulit luar biasa. Sehingga iblis pun gagal dalam perkara ketaatan. Anja Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya hanya Dialah Allah, satu-satunya zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Khaliq, Allah yang menciptakan, dan kita adalah makhluk yang diciptakan. Maka kewajiban daripada makhluk adalah tunduk terhadap siapa yang menciptakan. Maka hadirin yang mulia, perkara ketaatan ini adalah perkara yang sangat mahal. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa kebahagiaan ada di dalam harta, kebahagiaan ada di dalam tahta, kebahagiaan ada dalam jabatan, tidak. Tapi jaminan Allah, kebahagiaan Allah letakkan hanya ada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka baginya kebahagiaan yang besar, kemenangan yang besar. Yang bicara besar ini bukan presiden, yang bicara besar bukan gubernur, tapi yang bicara kemenangan yang besar ini adalah Allah Zat yang maha besar. Maka tidak sedikit atau bukan hal yang kecil yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mau taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ada satu kisah mengenai ketaatan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kisah ini. Dalam satu kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang sangat adil dan bijaksana, sehingga seluruh rakyatnya ini begitu taat kepada raja tersebut, hadirin yang mulia. Tidak ada satupun rakyat yang tidak taat karena keadilan dan kebijaksanaan yang diberikan oleh raja, sehingga seluruh daripada rakyatnya ini taat. Satu kali raja membuat sayembara, kemudian menghadirkan beberapa daripada peserta, yang mana peserta tersebut adalah rakyatnya sendiri. Nah hadirin yang mulia, kemudian semua dikumpulkan dalam kerajaan. Perdana Menteri Raja menyampaikan bahwa akan disampaikan sayembara daripada raja, dan hadiahnya dari orang-orang yang mengambil sayembara ini, jika bisa melaksanakan daripada perintah raja ini, akan diberikan setengah daripada kerajaan. Nah hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari begitu banyak orang yang mendaftarkan diri untuk sayembara tersebut, maka dipilihlah ada dua orang, yang mana sesungguhnya ini raja ingin melihat bagaimana kesetiaan dua orang ini terhadap rajanya. Jika salah satu orang tersebut terbukti dia bagaimana taatnya kepada raja, maka raja ini akan senang dan akan memberikan hadiah sesuai daripada sayembara tadi, memberikan setengah daripada kerajaannya. Maka apakah sayembara itu? Kemudian raja menyampaikan sayembara kepada dua orang tadi, bahwa perintahnya sama. Perintahnya adalah untuk mengambil air yang ada di satu tempat yang jauh dengan perbekalan yang seadanya. Hadirin yang mulia, dua orang tadi diberikan perbekalan hanya satu ember, masing-masing mendapatkan satu ember. Perintahnya untuk mengambil air. Maka karena menginginkan hadiah yang dijanjikan oleh raja yang adil dan bijaksana tadi, orang tersebut melaksanakan daripada titah raja tadi tanpa memikirkan apa-apa. Keluar daripada istana, mereka berangkat.
Perjalanan yang lumayan jauh hadirin yang mulia. Bahkan mereka melewati daripada satu padang yang tandus, kering, tidak ada apa-apanya. Tapi ajib, beres daripada padang tandus tadi hadirin yang mulia, ternyata di sanalah letak mata air. Maka sampailah mereka ke mata air tadi. Ternyata hadirin yang mulia, ketika akan mengambil air, satu orang memperhatikan daripada ember tadi. Dia perhatikan, ternyata ember tersebut bocor. Ada beberapa lubang kecil daripada ember tadi. Kemudian dia berpikir, wah mungkin raja salah memberikan ember ini untuk mengambilkan air. Maka akhirnya, karena dia sudah melihat daripada lubang-lubang yang ada di ember tadi, maka dia berusaha menambalnya dengan segala sesuatu. Sampai singkat cerita, dia pun bisa menambal ember tadi. Maka diambillah satu ember tadi tanpa kurang sedikit pun hadirin yang mulia. Orang yang kedua sama, ketika akan mengambil air maka dia perhatikan ternyata embernya sama, embernya juga bocor. Ada beberapa lubang dalam ember tersebut. Tapi orang yang kedua tidak berpikir sebagaimana orang yang pertama berpikir. Orang yang kedua dia hanya mengambil air tanpa menambal ember tadi. Hadirin yang mulia, singkat cerita, dua orang tadi berlalu setelah mengambil air dari mata air dan kembali ke istana, melewati padang tandus panas yang luas sampai datang ke istana. Kemudian dihadapkan kepada sang raja. Maka raja bertanya, apakah sudah ditunaikan daripada perintahku? Maka dua orang tadi menjawab, ya sudah raja. Kata rajanya, apa yang aku perintahkan kepada kalian? Raja memerintahkan kepada kami untuk mengambil daripada air. Maka orang yang pertama hadirin yang mulia, dia bawakan air ke hadapan sang raja. Ternyata luar biasa sempurna karena ember tadi sudah ditambal. Kemudian orang yang kedua menghadirkan juga kepada sang raja, tapi airnya tidak ada karena embernya tidak ditambal, habis di perjalanan. Maka hadirin yang mulia, tiba-tiba sang raja mengatakan, sesungguhnya sayembara ini dimenangkan oleh orang yang tidak membawa air sedikit pun ke hadapanku. Masya Allah, ini orang yang pertama kaget. Sehingga dia marah-marah sama sang raja. Wahai raja, apa maksud daripada perintah engkau? Engkau mengatakan untuk mengambil air. Tapi ketika aku sudah membawa air ke hadapanmu, justru yang engkau berikan kemenangan adalah orang yang tidak membawa air. Maka rajanya tersenyum dan mengatakan bahwasanya betul aku perintahkan kepada kalian untuk mengambil air. Tapi justru di balik perintahku, aku hanya ingin melihat daripada ketaatan kalian kepadaku. Ternyata hadirin yang mulia, diperintahkan dua orang tadi untuk mengambil air, ini hanya untuk mengetes daripada bagaimana ketaatan mereka ini kepada sang raja. Tapi raja tersebut tidak butuh yang namanya air. Raja perintahkan untuk mengambil air ini satu perintah, tapi raja tidak membutuhkan air. Maka rajanya mengatakan, seandainya aku butuh air, maka aku tidak akan perintahkan kalian. Tapi aku akan perintahkan seluruh daripada tentara kerajaan untuk mengambil air. Dan satu danau pun bisa didatangkan ke kerajaanku, jika aku memang butuh air. Aku ini tidak butuh air, yang aku butuhkan adalah ketaatan kalian kepadaku. Maka dengan sengaja aku berikan ember yang bocor kepada kalian. Maksudnya apa hadirin yang mulia? Jika seseorang taat saja diberikan apa yang diberikan oleh sang raja tadi, maka dia tidak akan merubah ember tadi. Raja hanya ingin melihat ketaatan bagaimana diberikan ember yang bocor, perlakuan mereka akan seperti apa terhadap ember tadi. Maka orang yang pertama gagal karena orang yang pertama mulai menggunakan akal dan caranya sendiri untuk bagaimana menyenangkan sang raja tanpa melihat ketaatan. Sementara orang yang kedua ini taat, benar-benar taat saja kepada raja. Dia hanya diperintahkan mengambil air. Urusan memberikan air bukan urusan dia, karena raja hanya perintahkan untuk mengambil air. Air habis di jalan bukan urusan dia. Raja perintahkan ambil ke air saja. Ternyata hadirin yang mulia, beda pemahaman orang yang pertama dengan orang yang kedua. Ternyata justru yang diberikan kemenangan oleh raja ini adalah orang yang kedua yang tidak bisa membawa air dan membiarkan ember tadi itu dalam keadaan bocor. Lalu apa hikmahnya? Maka orang yang pertama marah-marah kepada raja. Wahai raja, saya tidak mengerti apa dengan maksud perintah ini.
Aku yang membawa air tidak diberikan kerajaan, sementara orang yang tidak membawa air habis di perjalanan, dia diberikan kerajaan. Justru disinilah hikmahnya, kata raja. Orang yang tersebut benar-benar taat. Walaupun diberikan ember yang bocor, dia tidak terkesan kepada ember bocornya, dia hanya terkesan kepada mengambil airnya. Lalu apa hikmah dan manfaatnya? Maka kalian kembali kepada jalan yang sama yang telah kalian lalui. Maka hadirin yang mulia, dua orang tadi kembali melihat daripada jejak-jejak langkah mereka yang mereka tinggalkan ketika keluar daripada istana. Dan alangkah kagetnya hadirin yang mulia, jejak daripada orang yang pertama, orang yang membawa air dan dia menambal daripada ember, dia hanya tetap mendapatkan padang yang tandus. Tapi ajibnya, orang yang membiarkan embernya bocor, tidak diperbaiki, justru tetesan daripada air yang keluar dari ember tadi tumbuh daripada tumbuh-tumbuhan, hadirin yang mulia. Ini ajib, hadirin yang mulia. Bagaimana perkara ketaatan ini adalah perkara yang sangat mahal dan sangat sulit luar biasa. Sehingga iblis pun gagal dalam perkara ketaatan. Begitu juga orang yang mengamalkan amal-amal agama tanpa didasari daripada ketaatan, hadirin yang mulia, maka dia akan tertolak. Nah, agama ini sudah sempurna. Kita hanya menjalankan bagaimana sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Bagaimana kita bisa melihat taatnya para sahabat, maka lihat bagaimana cara tabi'in mengamalkan agama dan taatnya bagaimana kepada para sahabat dan Rasulullah. Bagaimana kita bisa melihat ketaatan tabi'in, maka kita lihat ketaatan daripada tabi'ut tabi'in. Lalu bagaimana kita bisa melihat ketaatan daripada tabi'ut tabi'in, maka kita lihat bagaimana ketaatan para ulama mengamalkan amal-amal agama. Taat saja. Jangan mulai menggunakan akal-akalan kita untuk mengakali daripada agama. Yang ada letakkan daripada akal kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan amal-amal agama. Semoga kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ketaatan di dalam diri kita untuk menyempurnakan daripada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anja Channel.